Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Pak Rudi Hamonangan Sirait di pelajaran fisika kelas 11. Di pertemuan hari ini, kita masih dalam bab fluida statis. Minggu lalu kita membahas tentang tekanan hidrostatis, kemudian hukum Pascal, dan juga hukum pokok hidrostatika. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Kalau kita masih ingat tentang penghantar materi bab fluida statis, yaitu tentang sebuah kapal besar yang beratnya bertonton, itu dapat mengapung di sebuah lautan atau di lautan. Sedangkan sebuah batu kecil, jika kita lemparkan ke dalam air yang beratnya sangat ringan atau sangat kecil, dia bisa tenggelam. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Di sini akan kita bahas pada hukum Archimedes. Kalau kita kembali melihat sejarah hidup daripada hukum Archimedes, kalian boleh searching di Google atau di YouTube tentang cerita Archimedes menemukan hukumnya, ya. Di situ ada cerita yang sangat menarik, ya. Dia terkenal dengan kata Eureka, 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 ya, yang artinya saya menemukan, saya menemukan, saya menemukan. Oke, baik, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu tentang hukum Archimedes, ya. Apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes adalah setiap benda yang dicelupkan dalam suatu fluida akan mengalami gaya ke atas, yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ya, mengalami gaya ke atas. Nah, jika kamu melompat ke dalam kolam renang, ya, tentu kolam renang tersebut seolah-olah seperti akan mengangkatmu kembali ke permukaan. Nah, seperti itu. Jika kamu baru menyelam, baru lompat, kemudian sampai di air, kamu nanti seolah-olah akan naik lagi kembali seperti ke atas. Nah, kenapa bisa seperti itu? Disitulah yang dikatakan dengan gaya ke atas. Gaya ke atas atau disebut dengan gaya apung atau gaya Archimedes. Seperti itu, nah, ya. Nah, kemudian di situ dikatakan bahwa besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, jadi misalnya seperti ini. Coba kamu bayangkan, kamu saat ini sedang berada di sebuah bak mandi yang airnya terisi penuh. Nah, ketika kamu masuk ke dalam bak mandi, ya, maka air yang di dalam bak itu akan tumpah keluar. Ya, nah, jika air yang tumpah itu kita tampung, maka berat air itu akan sama dengan berat badan kita. Itulah yang dimaksudkan dengan hukum Archimedes. Seperti itu, nah, ya. Nah, jadi dirumuskanlah hukum Archimedes itu, yaitu gaya Archimedes atau gaya ke atas atau gaya apung itu sama dengan rho fluida, massa jenis fluidanya, ya, dikali G, percepatan gravitasi, dikali Vf. Ya, Vf itu adalah volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Nah, jika tercelup seluruhnya, ya berarti itu Vf-nya tercelup seluruhnya. Jika sebagian, ya sebagian Vf-nya dari volume benda. Yaitu dengan volume fluida kali rho fluida itu akan sama dengan volume benda dikali rho benda. Nah, persamaan ini nanti akan kita dapatkan dari kegiatan daripada hukum Archimedes, yaitu mulai dari mengapung, melayang, tenggelam. Seperti itu, ya. Nah, ini dia. Ketika benda berada dalam zat cair atau fluida, berat benda akan berkurang karena adanya gaya apung atau berat semu. Nah, jadi misalnya seperti ini. Misalnya kamu punya teman, ya, kamu punya teman kamu itu gendut. Nah, ketika kamu gendong dia, kamu tidak mampu. Tapi begitu kalian berada di dalam kolam renang, ya, ketika berada dalam kolam renang, kamu gendong si gendut ini, kawanmu ini. Nah, apakah kamu bisa? Jawabannya adalah bisa. Mengapa? Karena si gendut tadi, kawanmu tadi, dia akan lebih ringan ketika dia berada dalam air daripada dia di luar air atau berada di udara. Seperti itu. Dia kelihatan seperti lebih ringan. Kenapa? Karena di situ tadi ada gaya apung, yaitu berat semu.
Ya, itu disebabkan oleh apa? Adanya gaya ke atas yang disebut dengan gaya Archimedes tadi. Ya. Nah, jadi contohnya ketika kamu menimbang badanmu, beratmu di udara contohnya 500 Newton. Nah, ya. Jadi ketika kamu timbang beratmu di dalam air, nanti yang ditunjukkan bukan 500 Newton. Bisa saja 480 atau 470 dan sebagainya. Nah, kenapa bisa berkurang? Itu tadi, ada gaya apung, ada gaya ke atas yang selalu mendorong ke atas setiap benda yang dicelupkan ke dalamnya. Seperti itu, nah ya. Oke, jadi W aksen berat semu itu sama dengan berat benda di udara dikurangi gaya Archimedes atau gaya apungnya. Nah, jadi ada 3 situasi yang akan dialami benda ketika dicelupkan ke dalam zat cair atau fluida. Yang pertama, benda itu dapat mengapung. Nah, benda mengapung itu lihat seperti gambar A ini. Nah, kenapa sih Pak benda itu dapat mengapung? Contoh benda yang mengapung itu misalnya apa? Kamu melemparkan kayu ke air, itu pasti akan mengapung. Mengapa bisa mengapung? Jawabannya adalah karena massa jenis benda atau rho benda itu lebih kecil dari massa jenis zat cair. Siapa massa jenisnya lebih kecil? Dialah yang berada di atas. Nah, siapa lebih besar massa jenis dari air dengan kayu? Lebih kecil pasti massa jenis kayu, maka kayu bisa dapat mengapung di air. Seperti itu ya. Nah, kemudian kondisi yang kedua yaitu benda dapat melayang. Nah, benda melayang ini dia berada di tengah-tengah. Dia tidak mengapung dan tidak tenggelam. Nah, seperti itu ya. Nah, mengapa bisa benda melayang? Benda dapat melayang karena massa jenis bendanya sama dengan massa jenis zat cairnya. Nah, sama dengan massa jenis zat cairnya. Ingat itu ya. Kemudian benda tenggelam yaitu yang C. Ini gambar yang C. Mengapa benda bisa tenggelam, Pak? Ini dia jawabannya. Benda dapat tenggelam itu karena massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Nah, itu tadi jawabannya. Jadi kenapa batu yang sangat kecil itu bisa tenggelam? Dicampakkan ke dalam air. Ya, jawabannya itu dia. Karena massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air. Sehingga dia bisa dapat tenggelam. Seperti itu, nah ya. Oke. Beberapa alat yang bekerja menggunakan prinsip hukum Archimedes. Jadi banyak alat yang menggunakan prinsip hukum Archimedes. Yang pertama, kapal selam itu dapat mengapung, melayang, dan tenggelam di air. Nah, mengapa bisa seperti itu? Kita tahu bahwa kapal selam itu bisa dapat mengapung, bisa dapat tenggelam, bisa dapat melayang. Mengapa bisa seperti itu, Pak? Nah, jadi pada kapal selam itu ada sebuah tabung. Nah, di dalam tabung itu bisa diisi air, ya, dan juga bisa mengeluarkan air. Jadi contohnya, ketika kapal selam ingin masuk ke dasar, ya, atau mau tenggelam ke dasar, ya, jauh ke dasar. Dia mengapai, Pak? Nah, dia akan membuka katupnya dan air akan masuk. Nah, ketika air masuk, otomatis berat daripada kapal selam tersebut akan lebih besar daripada berat zat cairnya. Sehingga dia akan tenggelam. Nah, kemudian ketika dia pengen naik ke atas, ya dibuka saja katupnya. Dibuka katupnya, nanti airnya akan keluar. Nah, ketika air keluar, nanti lama-lama kapal selam tersebut akan terangkat ke atas. Sampailah dia mengapung di permukaan. Seperti itu, nah ya. Yang kedua, kapal laut yang terbuat dari besi dapat mengapung. Nah, ini dia jawabannya. Ya, kapal laut itu terbuat dari besi yang dapat mengapung. Mengapa bisa seperti itu? Apakah karena massa jenisnya, Pak? Bukan. Di situ ada ruang besar. Ya, nak ya. Jadi ruang besar tersebut menyebabkan kapal itu bisa mengapung di atas permukaan air. Seperti itu. Bukan karena massa jenisnya. Kalau kita lihat dari massa jenisnya bahwa besi itu lebih besar daripada massa jenis zat cair atau air. Dan otomatis besi tersebut akan tenggelam. Nah, seperti itu, nak ya.
Jadi jawabannya bukan karena massa jenisnya ya, tapi karena ada ruang besar yang ada pada kapal. Yang ketiga, jembatan poton untuk keperluan darurat. Jembatan poton ya, kita tahu ada jembatan poton itu seperti tong ya, seperti tong itu dibuat berjajar, kemudian di situ bisa menghasilkan sebuah jembatan. Seperti itu ya. Kemudian ada galangan kapal untuk memeriksa atau memperbaiki kapal ya. Kemudian ada hidrometer untuk mengukur massa jenis cair. Kemudian ada balon udara dapat naik ke atas ya. Balon udara itu kenapa bisa naik ke atas, Pak? Dia menggunakan api, Pak. Mengapa bisa seperti itu, Pak? Nah, jawabannya yaitu karena ketika api dihidupkan, udara di dalam balonnya itu ya, di dalam balon udara tersebut itu akan mengecil massa jenisnya. Ketika massa jenisnya semakin kecil, otomatis balon tersebut akan terangkat ke atas. Kenapa? Karena massa jenis lebih kecil akan selalu berada di atas dan massa jenis lebih besar pasti akan berada di bawah. Nah, seperti itu nah ya. Oke, baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Di dalam bejana yang berisi air, terdapat segumpal es yang mengapung dengan massa jenis 900 kg per meter kubik. Jika massa jenis airnya itu 1000 kg per meter kubik, dan volume es yang tercelup adalah 450 cm kubik. Hitunglah yang A, volume gumpalan es seluruhnya. Yang B, besarnya gaya ke atas atau gaya Archimedes atau gaya apung yang dialami oleh gumpalan es. Oke, kita jawab. Yang pertama diketahui rho S itu sebagai rho bendanya yaitu 900. Kemudian rho air itu sebagai rho fluidanya yaitu 1000. Kemudian volume benda yang tercelup itu VF-nya 450 cm kubik. Kita rubah ke meter kubik, maka didapat 4,5 kali 10 minus 4 meter kubik. Kemudian ada G-nya, tetapan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekund kuadrat. Oke, yang ditanya adalah volume benda dan gaya Archimedesnya. Oke, kita jawab. Yang pertama, kita gunakan tadi yang persamaan yang tadi ya, yaitu volume fluida dikali rho fluida sama dengan volume benda dikali rho benda. Yang ditanya kan adalah volume benda, berarti tinggal pindahkan atau kali silang. Ya, yaitu VB sama dengan VF kali rho F per rho B. Oke, kita masukkan nilainya nah ya. VF-nya tadi 4,5 kali 10 minus 4, kemudian rho-nya 1000, rho fluidanya, kemudian rho bendanya 900. Nah, setelah kita hitung ini didapat hasilnya 5 kali 10 minus 4 meter kubik. Kemudian yang B, kita mencari gaya Archimedesnya atau gaya apungnya. Kita gunakan rumusnya tadi, FA sama dengan rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup. Ya, rho fluidanya 1000, G-nya 10, kemudian volume benda yang tercelupnya 4,5 kali 10 minus 4. Didapatlah 0,45 Newton. Oke, baik. Mungkin itu saja contoh soalnya. Itulah materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami tentang konsep hukum Archimedes. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar. Dan semoga kalian bisa memahami materi kita pada hari ini. Jika kalian kurang paham juga, coba ulang-ulang video berikut ini. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.